Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Tuhan. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB Jumat 2 April 2021 bersama saya Pendeta Salmon Leatimia. Saat ini saya melayani di GPIB Ayalon, Tegal. Sahabat-sahabat Tuhan, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui kematian bahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan di Jumat Agung ini. Saat ini Tuhan, kami telah memasuki malam istirahat kami. Sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca kami mengerti, dan firman ini kami laksanakan dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, bacaan Alkitab malam ini Jumat 2 April 2021 diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Dengan judul Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Tuhan, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya kematian Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini melalui perjamuan kudus semakin menyadarkan kita tentang betapa besar cinta dan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Tidak ada yang mencintai dan mengasihi kita seperti Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita. Sahabat-sahabat Tuhan, malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Saya mengajak sahabat sekalian untuk fokus pada ayat 46. Secara khusus pada seruan, "Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku?" Biasanya kita memahami bahwa seruan "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" hendak menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun pada kesempatan ini, di Jumat Agung ini, saya ingin menyampaikan bahwa seruan Yesus ini memiliki makna yang luas. Saya bahkan ingin mengatakan seruan ini merupakan seruan keselamatan. Kok bisa begitu? Berikut ini bersama-sama kita akan merenungkan 3 pesan penting di balik seruan "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang pertama, sahabat-sahabat Tuhan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" adalah salah satu ucapan Yesus dari atas kayu salib. Saya sempat berpikir, mengapa Yesus tidak mengucapkannya sejak awal penderitaannya? Mengapa Yesus menunggu sampai ia disalibkan, barulah ia mengucapkan seruan ini? Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa penyaliban Yesus adalah puncak dari karya pembaharuan dan keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dari atas kayu salib, Yesus menggenapkan segala sesuatu, bahkan membaharui segala sesuatu. Untuk itu, ketika Yesus mengucapkan seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan ini memiliki tujuan untuk membaharui pemahaman anak-anak Tuhan terkait dengan seruan ini. Dalam catatan Mazmur 22, Daud pernah berkata, dalam penderitaan yang ia hadapi pada masa itu, "Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Tampaknya apa yang dilakukan Daud, seruan Daud ini, tanpa disadari telah terwariskan dari generasi ke generasi sampai kepada masa Yesus, dan sekarang pun masih ada. Adalah sesuatu hal yang barangkali dianggap biasa dan lumrah jika seseorang yang menghadapi penderitaan mempertanyakan kehadiran Allah di dalam penderitaannya. Untuk itu, seruan ini seringkali muncul di mulut setiap anak Tuhan manakala ia berhadapan dengan penderitaan di dalam hidupnya. Dan bukankah sampai saat ini hal ini juga masih terjadi? Demi menghentikan kebiasaan ini, Yesus memang perlu mengucapkan seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" dari atas kayu salib. Sahabat-sahabat Tuhan, saya coba membayangkan ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat yang bersamaan, Yesus mengambil, atau saya ingin katakan Yesus membersihkan mulut, bibir setiap anak Tuhan yang pernah mengucapkan seruan itu. Yesus mengambil seruan itu dari mulut dan bibir setiap anak Tuhan. Tujuannya jelas, agar sejak saat itu dan sampai ke masa depan, tidak ada lagi anak Tuhan yang akan berpikir, merasa, atau bahkan berkata bahwa ia telah ditinggalkan oleh Allah. Sahabat-sahabat Tuhan, meragukan dan mempertanyakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, khususnya dalam penderitaan yang kita alami, adalah perbuatan yang tidak benar. Yesus sadar betul akan hal ini. Karena itu, berbeda dengan Daud, berbeda dengan saya dan sahabat sekalian, ketika Yesus menyerukan seruan ini, Yesus ingin menghentikan kebiasaan yang tidak benar ini. Saya ulangi sekali lagi, ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus bukan hanya mengungkapkan betapa hebat dan luar biasa penderitaan yang ia alami, tetapi ia ingin menghentikan kebiasaan tidak benar yang sudah muncul sejak zaman dahulu, sejak zaman Daud, dan bahkan sampai saat ini.
masih ada. Tuhan Yesus perlu menyerukan seruan ini untuk menyadarkan setiap anak Tuhan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Akhirnya saya ingin katakan, seruan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya katakan itu sebagai tanda pembaharuan sekaligus tanda berakhirnya pemahaman yang keliru tentang ketidakhadiran Allah di dalam penderitaan. Karena Yesus yang berseru di atas kayu salib adalah Allah yang mencintai anak-anaknya. Yesus yang berseru di atas kayu salib adalah Yesus yang selalu bersama dengan anak-anaknya. Yesus yang berseru di atas kayu salib adalah Allah yang rela menderita untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus perlu menyerukan seruan ini kembali untuk meyakinkan saya dan sahabat sekalian, semua anak Tuhan, bahwa jika suatu waktu kita menjadi ragu dan bertanya tentang kehadiran Allah di dalam hidup kita, khususnya dalam penderitaan yang kita alami, maka ingatlah bahwa Yesus yang disalibkan adalah Allah yang menderita bagi kita, adalah Allah yang mencintai kita, adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam penderitaan kita. Sahabat-sahabat Tuhan, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, berbeda dengan Daud, berbeda dengan saya dan sahabat sekalian, bahkan semua anak Tuhan yang pernah berpikir atau bertanya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berbeda dengan Daud, berbeda dengan saya dan sahabat sekalian, seruan yang Yesus sampaikan dari kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan sebuah pertanyaan semata. Bukan sebuah pertanyaan, apalagi pertanyaan yang timbul dari keraguan. Saya ingin tegaskan hal itu. Seruan Yesus dari kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan pertanyaan yang timbul dari keraguan. Kalau kita sampai memahaminya demikian, maka saya khawatir ada banyak anak Tuhan yang akan meniru kebiasaan itu. Ada banyak anak Tuhan yang akan merasa cocok saja kalau saya berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Toh Yesus juga mengatakannya. Sekali lagi, seruan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan pertanyaan yang muncul dari keraguan. Tetapi ini, seruan Yesus ini adalah jawaban yang lahir dari kasih yang paling murni dan tulus. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kelihatannya seolah ia ingin bertanya tentang kehadiran Allah. Allah, engkau di mana? Mungkin yang kita tangkap seperti itu. Padahal sebenarnya Yesus sedang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yesus ingin mengajarkan untuk berhentilah bertanya tentang kehadiran Allah di dalam penderitaan. Karena Yesus yang disalibkan itu adalah jawabannya. Yesus yang disalibkan adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah bukan hanya hadir dalam penderitaan, tetapi Allah turut menanggung penderitaan. Saya garis bawahi ini sahabat-sahabat Tuhan. Allah bukan hanya hadir di dalam penderitaanmu, Allah turut menanggung penderitaanmu. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, seruan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini dalam pemahaman saya, seruan ini juga bersifat introspektif. Saya merenung, terkadang dengan sangat gampang kita mempertanyakan, mengapa Allah meninggalkan kita? Padahal kita lupa bahwa kitalah yang seringkali meninggalkan Allah. Bukti nyata dari perbuatan kita yang meninggalkan Allah jelas terlihat di hari ini. Yesus disalibkan. Untuk itu sahabat-sahabat Tuhan,
melalui seruan Yesus di atas kayu salib ini, kita juga merenungkan mengapa Yesus harus menderita. Ingatlah sahabat-sahabat Tuhan, bahwa Yesus bukan hanya menderita untuk kita, tetapi Yesus menderita karena kita. Itu yang penting juga untuk kita ingat. Yesus menderita bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi Dia menderita karena kita. Yesus menderita dan disalibkan karena kita telah meninggalkan Allah. Kita meninggalkan Yesus, meninggalkan semua ajaran Allah, melupakan pengajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, di Jumat Agung yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua, daripada kita berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah lebih baik jika kita merenungkan keberadaan kita yang lemah ini, yang berdosa ini, lalu kita berkata untuk diri kita sendiri, kira-kira begini, diriku, mengapa engkau meninggalkan Allahmu? Diriku, mengapa engkau meninggalkan Allahmu? Sahabat-sahabat Tuhan, marilah kita masuki malam istirahat dengan keyakinan bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita, bahkan di dalam penderitaan sekalipun Allah menyertai kita, dan Allah pun rela menanggung penderitaan kita. Dan jangan lupa untuk selalu ingatkan diri kita untuk jangan meninggalkan Allah. Tuhan Yesus mencintai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Dan kami belajar dari seruan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini menjadi ingatan yang kuat di dalam diri kami. Agar setelah ini kami tidak akan pernah lagi mempertanyakan kehadiran Allah di dalam hidup kami. Dan kami juga tidak akan dengan mudah berkata, mengapa Allah meninggalkan kami? Dengan belajar dari firman Tuhan malam ini, justru kami semakin diingatkan untuk setiap hari, setiap waktu, setiap saat mengatakan kepada diri kami untuk jangan meninggalkan Allah. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan memasuki istirahat kami akan tidur. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya dalam tidur kami Tuhan memulihkan kesehatan dan kekuatan kami. Lalu besok pagi kami dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan baru dari Tuhan. Kami juga mendoakan proses di sepanjang hari ini, perjamuan kudus yang kami ikuti di Jumat Agung. Kiranya ya Tuhan, berkat perjamuan kudus menjadi berkat yang tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, demikian program Night Call malam ini. Sampai jumpa di program Night Call yang akan datang. Tuhan Yesus mencintai dan memberkati kita semua.